Oke, selamat sore dari kota Rantepao pemirsa, kota yang dirindukan sejuta umat. Kita di Jalan Kostan ini pemirsa, kita dalam rangka kebaktian penghiburan malam kedua atas meninggalnya almarhumah Rebecca pemirsa. Pada sore hari ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan malam kedua yang saat ini akan dilaksanakan di Jalan Kostan nomor 4 Rantepao Toraja Utara, di tepatnya di depan Masjid Kota Rantepao pemirsa. Oke, sesi jadwal akan dilaksanakan kebaktian jam 6 atau pukul 18.00 di Jalan Kostan ini nomor 4 yang saat ini sudah sementara persiapan untuk memasuki ibadah pemirsa. Sebelum ibadah dilakukan, kita dulu keluarga yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah. Halo, selamat sore Pak. Langsung dari spa berapa kali? Kapan dia datang? Kemarin aku biasa lah. Biasa lah tapi banyak yang lain kan. Di kebaktian penghiburan malam kedua ya Pak. Iya, Ini malam jam berapa dilaksanakan ibadah malam kedua ini Pak? ini ibadah penghiburan kedua Pak. Iya. Terus jam pelaksanaan jam 6 sebenarnya, tapi kita tunggu dulu maghrib supaya kita baku Oke, ya, gantian. karena di lokasi ini pas depan masjid pemirsa, Iya. jadi kita tunggu waktu dulu. Mungkin ada sholat dulu Iya. baru kita lanjut ibadah di sini. Baik. Begitu rasa toleransi di Toraja pemirsa sangat kuat, karena pas di depan masjid ini kita akan melakukan kebaktian. Jadi kita tunggu dulu saudara kita yang akan melakukan maghrib, nanti selesai baru kita lanjut ibadah. Seperti itu. Seperti yang kita lihat ini, keluarga sudah mulai berkumpul. Pada malam kedua ini kader PDI itu ciri khasnya. Piram kota itu apa? Sini ya. Sering om komen kalau di panjang-panjang mama dia loh, si dan kesian so. Papua boleh? Boleh Mika? Iya, tiga. Berarti umur 9 tahun mulai. Apa? Udah 7. Wih, kok cepat sekali. Umur 8. Mana nanti mama dia keren gitu ke. Kalau memang masam Bu, karena aku sudah otomatis di kampung. Tidak tuh masam di kampung. Masih cocok dulu lah, Manara kan sambung gitu. Iyan na kasi malapo, apapun napakai. Ya, ya itu dawan dia. Jadi perhatiannya, Enco, kau kan tingkatannya. Mu ya sare-sare napakai kayak Nah, anu siapa dulu?
Oke. Iya, iya. Pemirsa. Sesaat lagi kita akan masuk di kegiatan ibadah karena sebentar berlangsung. Di masjid ini sudah sementara yang mana yang saya catat tadi ini? Adekku Oh, yang mana ini? Ini kak? di Australia dia, Oh, ini sepupu semua almarhum ini ya? adik saudara. Adik, oh saudara. Nah, ini saudara almarhum masih pemirsa yang hari ini akan kita laksanakan kebaktian penghiburan malam kedua di rumah duka di tempat ini. Oke. Kita coba spill ke dalam ini. Sesaat lagi akan dilaksanakan kebaktian malam kedua ini. Baik. Jadi malam ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan malam kedua pemirsa atas meninggalnya almarhumah Rewik Kabungga di Jalan Kostan dekat Rantipoto Raja Utara. Sebentar persiapan untuk memasuki kebaktian. Tabe ya. Tabe.
mati sungai si dia, iya betul. Yang meninggal ini masih muda kasihan, mungkin baru umur 20-an. Rebecca ini meninggal di umur usia berapa? 26 tahun. 26 tahun pemirsa, masih muda sekali. Dia menembus di usia 26 tahun. Masih muda sekali. Belum menikah. Kebaktian malam kedua ini masih dipimpin oleh dari gereja Toraja Jemaat Elim Rantepau Jemaat Elim Rantepau pemirsa, masih dalam oleh Pendeta Christian Tandukulangi. oke. Sudah Organis yang Orjen oke. Bintang, Oke. Bintang Ganteng. Sebentar persiapan ini pemirsa untuk masuki kebaktian penghiburan malam kedua yang dilaksanakan di rumah duka atas meninggalnya almarhumah Rebecca Bonga pemirsa di Jalan Kostan nomor 4 Rantepau Toraja Utara. Sambil kita menunggu kebaktian akan dibawakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepau. Langsung bingung ini kursi pemirsa. Almarhumah masih muda sekali pemirsa. Dia di usia 26 tahun karena meninggal di Bali, di Bala Toraja di Jalan Kostan ini di Rantepau 4 Toraja Utara.
persiapan ini untuk memasuki pengertian penghiburan malam kedua rumah duka almarhumah pemirsa. Keluarga masih sementara menunggu di lokasi.
Halo. Kamu masih tapi di tele? Sudah. Ini penuh. Suasana duka cita yang mereka alami. Ibadah terhitung yang kedua akan dilaksanakan dengan mendekati kedua hamba yang akan melayani kami semua, baik sebagai penghulu memandu acara ini, bahkan ibadah ini juga melihat istilah mendapatkan firman dan memampukan mereka kiranya kuasa dan kesulitan mereka juga terus dari awal hingga selesainya ibadah perhiburan ini. Jadilah dalam Marhan, semangat bosku. Oke, kue. Peredian atau total lo itu ku kan tidak kau kesulitan. Jom berdekatan masjid, iya, di pas di depan masjid rantai pau ini. Oke, kita segera masuk di acara kebaktian pemirsa. Jadi saya mau tunggu itu tuh pemirsa lama ibadah kita.
komen silakan di komen saja, tapi minta maaf tidak bisa dibalas lagi karena kita mau ibadah. Masih muda yang meninggal, ya betul, dia di umur 26 tahun, masih muda sekali usia. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Sekalipun duka saat ini diselimuti oleh keluarga bersama dengan kita, tetapi di balik duka ada sukacita dan syukur kita bahwa sampai Yunita hari tidak ini ikut ke ibadah di sini. keluarga Jalan Kosta. tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga pada sore hari ini karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, kita boleh ada duduk bersama dengan keluarga untuk saling menguatkan. Bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah penghiburan yang kedua yang akan dipimpin liturgis adalah Ibu Penatua Rahmayati dan pelayan firman Bapak Pendeta Christian Tanduk Langit. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Yunita oke bos. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasangkanlah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan menyanyikan selamat di tangan Yesus. Aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Jauh
Bapak Ibu Saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu semua, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus dan pemeliharaan Roh Kudus menuntun sepanjang ibadah ini. Salam bagimu juga. Bersama-sama kita akan mengucapkan litani pengharapan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita harus bersuka. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menanggung benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji-pujian dari Solo, dari keluarga diserahkan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hamba, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap
Yesus sumber pengharapan, jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, biar hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan cukup dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Bapak Ibu, dalam rasa kehilangan kita, dalam duka, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami tunduk menyembah Engkau dalam kepasrahan kami karena kuasa-Mu yang tak terbatas untuk hidup ini. Kami berduka cita karena kematian orang yang kami kasihi. Dan karena itu ya Tuhan, kekuatan kami untuk menghadapi misteri kematian ini adalah bagaimana kami menjalani hidup di hadapan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua untuk menghayati firman-Mu. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan mereka dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya,
Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan, kiranya senantiasa menggaung di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama sejak seminggu yang lalu ada seorang yang dia bukan orang Indonesia yang menghubungi untuk sebuah kegiatan pelayanan dalam kaitan dengan Gereja Toraja. Waktu itu saya tidak bisa merespons dia karena pada saat itu sedang ada di acara kedukaan, sehingga saya hanya mengirimkan pesan bahwa saya sedang ada di rumah duka. Jadi kita akan berbicara kemudian. Tapi saya lupa untuk mengontak dia kembali. Kemarin dia mengontak saya lagi, bersamaan saya ada di Bunturia untuk melayani di sana. Dan kembali saya mengatakan bahwa mohon maaf, sedang ada kedukaan. Dan saya kemudian menghubunginya setelah pulang dari sana, tetapi tidak bisa terkonek. Dan kembali dia menghubungi saya siang tadi, pada saat itu saya sedang ada di Sadan untuk kedukaan salah seorang pengurus Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Dan akhirnya dia mengatakan begini, kurang lebih dia mengatakan, apakah ada wabah di daerah Anda sekarang ini? Karena setiap saya menghubungi Anda selalu ada yang meninggal dunia. Wah, agak sulit juga saya menjelaskan kepada dia tentang hal itu. Dan dia mengatakan, saya betul-betul heran dengan apa yang terjadi di kampung halaman Anda. Turut bersimpati, jadi dia turut berduka cita untuk begitu banyaknya upacara adat kematian. Walaupun yang ini main, aku tahu makimale mak tomate apa nak kuale mak pesta, sing adu kau yaitu bahasan. Dan itu juga membuat orang heran. Mana kota Toraya ada orang yang meninggal di Kombalamiolo nak malika mak pesta. Satu kata yang akan menjadi fokus perenungan kita. Dalam ayat 10, ayat 9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, maksudnya perkataan perwira di Kapernaum, ia heran akan ia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Topiknya kurang lebih Yesus heran. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Injil, hanya 2 kali Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus yang heran. Karena kan semestinya memang Yesus tidak pernah heran tentang apa, tidak perlu heran tentang apapun, karena dia tahu tentang segala sesuatu. Sedangkan lan penanna para ahli Taurat nana tandai tama tu penanna. Jadi semestinya Yesus tidak perlu heran, tetapi ada 2 kondisi yang membuat Yesus pernah heran. Kondisi yang pertama adalah seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit, dan pada akhirnya dia membuat statement iman yang luar biasa, dan Yesus heran atas iman orang itu. Dan catatan keheranan yang kedua itu dicatat di dalam Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran, maksudnya Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini dalam peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. 2 kali Yesus heran untuk 2 sikap iman. Yang pertama,
orang-orang di Nazaret, orang-orang Yahudi kan menantikan Mesias. Nah, rampung para itu Mesias, maka datanglah Mesias itu, tapi mereka justru menolaknya. Dan Yesus pun heran. Saya heran atas orang ini, mana aku tidak tahu. Nah, kampai buat kita situ Mesias, nah rampung itu Mesias, nah kanopai. Makanya Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Tetapi keheranan yang kedua terjadi ketika Yesus berhadapan dengan seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukanlah orang yang menantikan Mesias, tetapi keyakinannya terhadap kuasa Kristus itu sungguh luar biasa. Sehingga ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan datang, dia mengatakan tidak perlu engkau datang ya Tuhan, cukup katakan satu patah kata saja. Dia sangat yakin terhadap satu patah kata dari Yesus. Hanya satu kata dan dia yakin. Dan itu membuat Yesus heran. Yesus heran bahwa dia yang tidak pernah mengaku tetapi sangat meyakini kuasa Allah. Kita ada dalam suasana duka karena anak terkasih kita, Rebecca Misael Justisia Kalabonga, biasa disapa Angel, jadi sering disapa Angel. Kita keluarga tentu berharap banyak bahwa dialah yang nantinya akan mungkin merawat ketika orang tuanya sudah uzur, akan menyapa ketika mungkin orang tua sakit dan berbagai hal. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa sebelum itu semuanya terpenuhi, Angel pergi. Ini adalah duka yang mendalam tentu bagi keluarga dan setiap orang yang mencintainya. Tetapi di sini kita diajak untuk bersikap lebih dari sang perwira di Kapernaum, bahwa dia sangat meyakini janji Tuhan dan dia sangat percaya akan firman Tuhan, sehingga keadaan yang dialaminya tetap mengokohkan imannya. Biarlah di sini pun Yesus menjadi heran ketika dia melihat bahwa ada duka cita, ada kepedihan, ada kehilangan yang besar di dalam keluarga besar. Tetapi di sini tetap ada pengharapan kepada Tuhan untuk mengatakan, cukuplah perjalanan hidupnya, cukuplah perjalanan cinta kita bersama Angel. Biarlah sebagaimana nama yang kita sematkan kepadanya Angel, dia kemudian akan menjalani keberadaannya pada masa-masa yang akan datang dalam kuasa Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka bisa jadi Yesus pun heran bahwa dalam suasana duka, tetapi keyakinan iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Biarlah dalam suasana duka ini kita berbicara seperti Ayub beberapa saat yang lalu ketika kita membacanya di dalam ibadah-ibadah minggu di gereja Toraja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, biarlah namanya senantiasa dipuji. Ketika pujian kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa dinyatakan di sini dan dalam hari-hari ke depan hingga kita memakamkan anak terkasih kita, maka kemuliaan bagi Tuhan, pujian bagi namanya tetap dinyatakan. Maka Yesus pun akan heran akan keyakinan iman kita bahwa meskipun mereka sedang berduka, tetapi senantiasa ada pengharapan yang sempurna dan ada kepasrahan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Tetapi kita pun harus mewaspadai keheranan Yesus yang kedua. Ketika dia heran terhadap orang-orang di Nazaret, ketika dia heran atas ketidakpercayaan mereka. Jangan sampai justru yang terjadi sebaliknya, Yesus heran atas ketidakpercayaan kita. Walaupun setiap saat kita mengatakan Tuhan, 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 tetapi ternyata yang kita pertuhan bukan Dia. Bisa saja kemudian Yesus heran bahwa ya lo minggu ma Tuhan taruh tinde ya nama sampai yang lindu tongan berkitar tongan tu para malaikat na pubua. Nama nila ako yalalan na pokada buko mo sa kabanuan na manirampo yala ko banuan na nilindu mamataran na tukada na parampo na ko badin na. Yesus pun bisa heran nakatakot ketandai kita kumusarani rakaya wah para kaya. Ketika puji-pujian dalam ibadah dinyatakan dengan begitu rupa, tetapi di tempat lain kita justru lebih percaya kepada tahayul, kita lebih percaya kepada hal-hal yang semestinya harusnya kita hayati di dalam Tuhan. Maka Tuhan pun bisa heran, emang na aku temitaw. Nakwasarani na ternyata susia poleto to penggaukan na
Maliki ila ko pa atarungkuan. Oh na mintu kitab misia mintu sanga nabi lenasan mo ya pa atarungkuan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Nah didaka atau tahu si bobo apa segala macam. Oh na ya mga siya Paulus, siya Petrus, siya Daniel, siya Daud, siya segala macam. Namukun tahu si Beto ngejolo dalam dunia politik si salai apa tak apa perlu disalai saling menjelekkan satu dengan yang lain. Oh nah disanga Maleaki si Yeremia si Nehemia. Tapi akhirnya itu pas kejadiannya dengan nama. Tapi jangan sampai Yesus heran akan itu kumoyan na sangan na timidolo langi itu sangan na tetapi iman mereka betul-betul nyungsat. Tidak ada artinya. Beda dengan hamba perwira Kapernaum yang sebenarnya bukan orang yang dianggap penting oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi dia memiliki keyakinan iman yang kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khusus untuk keluarga, beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama dalam duka bersama dengan anak terkasih kita, saudara terkasih kita, Angel. Senantiasalah gantungkan pengharapan kepada Tuhan bahwa cukup perjalanannya Angel, cukup. Kita menangis, tetapi baiklah, semuanya sudah selesai bagi dia dan kita nyatakan cinta kasih kita kepadanya hingga pada akhirnya kita akan memakamkannya dan setelah itu masih ada kehidupan yang Tuhan masih kenang kita lalui. Tapi dalam kesadaran itu kumuaden patukatuan lah dilingkan Pak. Mari kita senantiasa dalam hidup ini jangan sampai mengamang-amang itu malaikat mengamang-amang itu Yesus nabuah. Oh, nah yang dayo begini di tua, yang contoh kalian di apa tuan na, yang sabaya maupun apalagi bolong-bolongan di sini, atau bolongan itu, atau siapa buahin akan mentumangi, nah yang nama ada orang tahu, nah kayak bang nanti orang konas namanya itu tahu, mah digiling-giling orang malaikat, atau kayak begitu nyimpan namun lagi atau nanti sangat mereka tinggal di sana di Kristen tinggi. Kok Kristen nama tak ada lihat kadang lebih makan tinggi nak turun makin cerita yang berbeda ngomong bagi Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara dalam duka kita tetap berserah kepada Tuhan. Kemuliaan namanya senantiasa harus kita mengantar bersama dan harapan kita bersama bahwa dalam segala kita membawa kepada Tuhan karena Dia adalah nama di atas segala nama. Di dalam Yesus Kristuslah semuanya mestinya berkumpul untuk menyembah dan memuliakan Dia, dan kita memuliakan Dia selama umur dan waktu masih dikaruniakan kepada kita. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Kita menyanyikan Dia untuk diserahkan puji-pujian dari keluarga dan setelah itu disambung vokal grup Agatha. Disilahkan.
Tuhan Yesus duduk di haluan, memandu bahteraku mengarungi lautan. Walau arusnya yang deras menghantam kapalku silih berganti, ku tetap dalam pelukan Tuhan. Walau badai yang dahsyat menerjang kapalku silih berganti, ku tetap dalam pelukan-Nya. Dia pun tak pernah tinggalkan umatnya dalam setiap perjalanan, sampai ke pantai yang permai, dan ku labuhkan bahteraku. Tuhan Yesus duduk di haluan, memandu bahteraku mengarungi lautan. Walau arusnya yang deras menghantam kapalku silih berganti, ku tetap dalam pelukan Tuhan. Walaupun badai yang dahsyat menerjang kapalku silih berganti, ku tetap dalam pangkuannya. Dia pun tak pernah tinggalkan umatnya dalam setiap perjalanan, sampai ke pantai yang permai, dan ku labuhkan bahteraku. Sampai ke pantai yang permai, dan ku labuhkan bahteraku. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas puji-pujiannya. Bersama-sama kita akan memberi persembahan, dan firman Tuhan menuntun kita dari satu kasih Tuhanku lembu adanya ku berteduh dan ku dambakan penuh
tetap berjalan sambil itu diiringi pujian dari vokal grup Sanina, solo keluarga dari Talung Lipu, paduan suara Jemaat Elim Ratepau, dan solo si Kamali 18. Disilakan.
jalanmu Tuhan. Jika nanti tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah tiada duka lara, sakit dan lelah, haus dan lapar. Itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. Itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. Ya, solo dari Telung Lipu. Dan setelah itu Jemaat Elim Rantepau Paduan Suara. Milka
Terus ke Tandi Payung dikubur besok, ya betul, besok sudah dikubur. Julius sampai Mata dari Malaysia. Terima kasih bosku. Salam sehat. Meski mendung menghalangi pancaran wajahmu saat ini, meski seakan tak sirna hangatnya sinarmu saat ini, dan seakan alam menjelma, ku merasa sunyi. Namun ku tahu satu hal tentang rancangan
dan aku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Sungguh ku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Disilakan solusi kembali ke-18.
Mari Ibu Bapak kita naikkan syafaat kita. Ya Bapa di sorga, kami semua yang berhimpun pada saat ini bersedih oleh karena kematian sahabat kami, anak kami, cucu kami, saudara kami Angel. Ya Bapa, betapa besar kerinduan segenap keluarga besar, khususnya Papa Mama Stevi di sini ya Tuhan, untuk masih dapat dalam waktu yang lebih lama bersama-sama dengan Angel, dan juga untuk kedua orang tua kandung Angel. Tetapi inilah yang kami temui saat ini Bapa, kami diperhadapkan dengan duka karena kematian Angel. Ya Tuhan, kami mohon dalam pengasihan-Mu, kekuatan sempurna dalam iman senantiasa ada dalam diri segenap keluarga besar, khususnya Papa Mama Stevi dan segenap keluarga besar, untuk melihat peristiwa ini sebagai peristiwa di mana Tuhan hendak menyatakan sapaan, Tuhan hendak menyatakan kuasa bagi kami dan menunjukkan kepada kami betapa rapuhnya kami. Tetapi di dalam Tuhan kami lebih daripada pemenang. Di dalam Tuhan keselamatan telah dikaruniakan kepada kami, dan biarlah kami menjalani kehidupan ini dalam iman yang sempurna oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, dalam duka cita kami tetap bersyukur kepadamu bahwa dapat menghimpunkan kami bersama pada saat ini, baik keluarga-keluarga yang ada di Ratepao, juga dari Tanjung Lipu, Batu Tumonga, Toyasa, dari Makale. Kami boleh berhimpun bersama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain melalui sapaan-sapaan kasih kami, juga melalui lantunan-lantunan tembang penghiburan yang kami nyanyikan. Biarlah semuanya di dalamnya Engkau bekerja ya Tuhan, untuk sebuah kesempurnaan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami pun senantiasa juga membawa persembahan kami, biarlah demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon dalam pengasihan-Mu, kuatkan keluarga dan berikan kemungkinan kepada mereka untuk hingga pada akhirnya meletakkan jenazah anak terkasih kami ini di pemakaman. Ketika esok anak terkasih kami akan dimakamkan, kami mohon dalam pengasihan-Mu, biarlah kekuatan iman dan juga kesehatan dikaruniakan kepada segenap keluarga dan juga kepada majelis gereja dan semua yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami senantiasa dalam hidup ini, dalam suasana duka ketika mendung terasa untuk kehidupan ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan menerbitkan mentari kembali bagi segenap keluarga besar. Bahwa kuatkan kami semua, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, karena kita percaya tangan Tuhan yang memegang. Bukan
berbagai anugerah-anugerah dan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Jalanilah semuanya itu, arahkan hati kepada Tuhan, menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan, tiada jemu sebagai nyanyian penutup. Demikianlah ibadah kemuatan, dan kepada Bapak Pendeta Christian Tagudrani diucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Adik Bintang, dan terima kasih atas ketenangan kita semua selama ibadah redaksi. Tuhan memberkati. Jam Erastus ya tadi sore ke sini bosku, jam 5 tadi ke lokasi. Di tengah-tengah kita, keluarga rindu untuk berbagi duka bersama dengan kita, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Luther Bongga. Kepada Bapak disilakan.
lako Allah malabina Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Solan Asani to rampo pakatanakan pong temo si Sola minto Majelis Gereja Jemaat Elim tanpa kecuali tabe lako toma perintah landa dome Madonna serko mayongnya tu butu jome batu pira-pira pak banyak lembang tabe lako ku potong-potong na ku puambe na sia ku poindok na sia abe katabe do kana lako kita mintu masalah nasang tu rampo tongkon ni te alo leko na anak di kamasay wendan na lantang ala tamasola nasang lamparampo sang buku batu dong buku kada mali lako kita masola nasang pa sitongan nila keluarga boda pa bola ibatua tu bisa parampoi bersama buku kada dan keluarga Pak Susi Meto perlu pas urusan nah dulu bedana lampu kada malik na pialak ako kita soal nasang ya tiada lain na tampilkan nostalgia cerita ia pernah bulan talu malekan lakubadi pa matukun na malis dongan na tak kula male na pakilala mo Nenek Jason na kuha masa koordinator tanata na male na kami beninasang kan ku kami na komen dari bencong du kamu kela na kuman namuan tapi na kuah bemetu telepon ku sipakada Mas Tepi sipakada mi Mas Tepi akhirnya male mo rampokan lako saya metelai jo villa kisitammo kukwame tasule malang kampung le madodong mo kutiro masai atang-atang na tiro-tiro bang anak ko ni bali na anak ko saya di sini Bapak ada dokterku di sini tiap bulan nama kontrol namanya ton lanjut kami Ibu Pendeta kita jo kadang-kadang tak melambi do sama Ibu tipis satu pendeta tak memare do lanjut sepakadam Ibu Guruna pira-pira Ibu Guruna kisolan SMEA akan natang malambe SMKN 1 sepakada Buddha na cerita na sekolah Pak susi mata ku kisuile tala disangka tala ditapang na saya
tumayat masaki kumane matanga kukua din pale maksud na puang napaksa na ini Jason male kukua makada karapa na tay kumale tay kula si tamu 6 tahun kurang lebih di Bali kusitam to na bulan talo ya kusukuru lako buang matua ko pure sumanga sempat siapa kapas tambuang na yaton na la rudu mo budak cerita nakwa makada jomai la mondo mo la masa la maleke mo. Saya bertanya dalam hati, anak yang anfal seperti ini parah sakitnya dia bisa langsung tiba-tiba duduk segar mukanya seperti ini yang kita lihat, bercerita sekuatnya menjelaskan. Nakwa bulan itu maleke na total Bapak. Lama ulang tahun na tanggal 6. Pas 26 tahun ke tanggal 6 bulan Juli. Mangka to napalaku nasa kami nakuha na sepakada na mamaku mento tua din na sepakada nasa kami tawa-tawa ba kami masyang na telepon reksi na anfal kembali daun kali na kami din na isolasi mo kan kamar isolasi masyang ato nakatama mo kan ni ruangan yang ICU kami makan siapa na kumita mo kuwen na telepon pajabang talingan na masampayan beberapa jam tak mendapat makaren jomai tetap itu hari Rabu lewat 15 si tumangiram mi jomai adin na wim na dento paanakan areksi sola Robert beradik adik kakak kukwame Joy tuadinmu kakamuin ya memangkan Joy impusi mangkan impusi maleko-lako tempat tinggalnya mu ale tu bayun na sa mento na mubay mangkato kukwa melako reksi ona pihak-pihak nasang komunikaiti ina mula nurus sih perjalanan kargo travel mayat mau melipakuan tapi ada saja pertolongan Tuhan ia tuh painakan reksi nakoyo gampang om nanti kami urus. Dia urus, dia masukkan info grup orang Toraja yang di Bali, minta ibadah penghiburan, kemudian serempon nih orang Toraja, orang Lilikira, semua yang ada di sana ikat
kemudian nakasarai ti anak masih anak bisa makan terbang. Ia tuh cukup kurang semangat langang tutuman pata tutai di sang katupaka masih nepong ulen duit ti anak talui. Begitu matang-matang lagi kumol ipagkate na terbang om na lako na kami batal pa kami sa bali sa tamu magi ijo magi bandara sa tamte ko makampawa mo kanya mangkasa gimana jome hari Jumat Rabu pagi 5:30 Sabtu ya betul tuh menjadi kenangan yang tidak bisa saya lupakan bersama Mama Stepi, bersama ayah dan ibu, keluarga semua. Lanjut, kurang semangat lagu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis Gereja Jemaat Elim Saudara Nasangi, tu mangka nimon kandi ulen dui firman Bapak Katana, kurang semangat lako kalemi solan asang na pangora tontong lan mento tingkat akademi lan mento pelayanan me kurre sumanga lako saudara kami tetangga kami Muslim di tempat ini luar biasa toleransi di sini. Saya mulai di sini 2003. Saya rasakan toleransi yang ada di sini. Dan juga aku saling gak istirahat nak doa. Nah, saya pasang tenda talu itu yang biru. Masjid Bu dapat tuh kini toleransi antar agama di sini. Teman-teman yang lain sang badangki tetangga kisah lawang kandrek kete Muslim Kristen. Dan yang untuk bersemangat atau kita soalnya nasang perhatian bantuan perasaan kasih kepada kami keluarga ya tujuannya kedua pengora tujuan kata mora balasi laku kaleni masalah nasang kurang semangat lako indo ya kulo lako dapat kutire semua ibu-ibu yang terlibat, ada kelompok sini, ada gereja Elim, ada dari jauh, ada dari Pasele, ada dari kampung, ada dari Kandung Lipu, ada dari Makale tanpa dipanggil, ada dari Buah. Kurang semangat lako kalian masalah nasang. Kurang semangat lako Tomangura, ambe tu koron di jalan kostan, tu mangkam pasangan ki, keinan ini madok masalah nasang. Kurang semangat lako lagu penghiburan kepada kami keluar kepada malam hari ini. Mulai dari Solo, paduan suara vokal grup tanpa kecuali menjadi penghiburan bagi kami keluarga pada malam hari ini. Sebuah bersemangat. Nah, terakhir tukwa Buddha jika tentang palambiki
Kapa rokonan mi sohanasang kamasinan mo inami Amerika tumarok ko bang medyo teras mo tumarok ko bang mo lo matakta sada matakta kalu do motor jo sebuah tawe dako kita soran asam dan lain itu nak sebuah pengurus tonton urun lagi soran asam terakhir buat layo di tubuhan kadaki layo sorongan toleki layo sorongan sepuki layo tadon wirasu lako kita minto soran asam tole pakukua latihan kayak kita mau masih patut-patutnya pemula babalai ya begitu soal asal udah semangat demikianlah ungkapan hati keluarga kiranya Tuhan menolong dan menguatkan segala keluarga. Duka yang saat ini dialami oleh keluarga bukan hanya keluarga yang mengalami, tetapi mereka berduka bersama dengan Tuhan. Dan sebagai salah satu buktinya bahwa mereka berduka bersama dengan Tuhan, keluarga masih diberi kekuatan untuk menyediakan makanan dan air minum untuk tubuh. Karena itu kepada ibu-ibu kita diberi kesempatan untuk melengkapi meja yang sebagian sudah tersedia, disilakan. Dan setelah itu kami minta kesediaan Ibu Pendeta Masam Epung Abang untuk memimpin kita di dalam. Kepada ibu-ibu disilakan. banyak. Kalau nari di tembok nak sini kan. Ngapain gitu?
Oke baik pemirsa, sebagai informasi tadi ada penekanan warta tapi mungkin kurang jelas karena kita di sebelah. Sementara ada penekanan warta tadi bahwa besok akan kebaktian pemakaman akan berlangsung pukul 11 siang di tempat ini di Jalan Kristen nomor 4 Rantepal Toraja Utara pemirsa, tepatnya di depan masjid Rantepal. Dan saat ini sudah memasuki acara istirahat pemirsa, makan bersama dalam kebaktian malam kedua atas meninggalnya almarhumah Rebecca atau dengan akrab dipanggil Angel. Dia meninggal di usia yang sangat masih muda pemirsa. Sesuai informasi bahwa dia baru berumur 26 tahun, masih sangat muda. Bapak Ibu sedang berkabungan dengan kasih. Mapanding tongan dan uang. Belanda maleng mo hindi anak ampo suluk kamasi. Apatang tore duka pa kamasiam ni tontong ni papayan laku kami masola rasa. Ondong rika tu kadam ni tontong se upakatanakan kami to maarapo. Denopa. Ami tirang bandukan tiro itu kapatonganan namin tu maarapo kunti ngayoy de agan. Moira ka na mapaadi belan na hindi anak tumale untampekan. Apa na tiro tu pa kamasyam ni. Pandara namni ulendui te kadamang ka na po kada tumatuang. Kure sumanga tumintu na to puang.
Dan no pa ang itontong matoto sa tontong tiromalis ito pa akamasi sa pandara nami ladminto katuang. Namuira ka na lang kamasusan hindi ito maarapo. Apa napasadangkan ni tulaki kande na soranasa. Pasake kan upuang ang yapa kamatuturan. Pasake dukay teminto sang sulurang kitumipake. Unja may hindi kande sa way lakiro. Tontong lamalaga-laga lang katuan na. Ondong rin katukaunan ni Bapak Pendeta Kristian tumangkang pamatoto ka. Ulendui kadam ni opuang. O ambe masukan do suruga. Mangandokan ami bengkan alomelo laki ni Maleo Solani te batang rabu kuna inde anak ikamasay. Pamatoto kan solanasang puang da mi tampekan. Yang mo tetu pangandoki kurean sumanga aki. Belan nalante ka masusangki tontong mi papayan. Tupak kamase siapan darah nami. Lansangan na po ang Yesu po ang palabak. Kirampo di olo malabi ini. Amin. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Masak. Berkat Tuhan telah tersedia. Mari Bapak Ibu kita melayani diri sendiri. Disilahkan. Dan setelah kita menerima berkat Tuhan, itu berarti bahwa persekutuan kita pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Jam tu na. Ada kursi. Pasti dia
Gimana tadi? Padahal di hati Pak ini gitu nih. Ah, ini ada ini sih. Iya, Nek. Iya. Makan oke. Makan dong. Iya, iya. Mana sih kamu? Nanti saja. Mari makan. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Satu pagi berangkat dari tempat kerja ke Timika 3 jam, langsung perjalanan Timika, Jayapura transit, Jayapura, terus Makassar. Perjalanan ini yang ditempuh berjalan di udara, akhirnya bisa tiba dengan selamat sampai keluarga. Yang terpenting keluarga adalah anak kekasih kami. Kami sayang sama dia. Semua keluarga sayang sama dia, tapi Tuhan lebih menyayangi anak tercinta. Itu adalah karunia Tuhan. Tapi Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang mengambilnya kembali. Betul sekali lagunya tadi yang dari jalan Tuhan. Semua itu seragam kita lantang. Habis mula tuh, nih pamonin lah, oi. Anu santai kita. Dan lagi urusan. Tapi yakin tuh mas dia benar. Dolo yang aku. Untuk dia.